Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya kalau berdiri di sini mimbarnya tinggi banget. Apa kabar? Senang saya bisa di penghujung ya. Ini kan kita sebentar lagi memasuki bulan Desember. Jadi bagaimana rasanya Bapak Ibu 1 tahun ini? Tuhan baik? Bilang kanan kiri, Gusti itu api. Wah, saya perhatikan ini muka Bapak Ibu, muka yang diberkati Tuhan. Senang saya kalau lihat Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu ini ramah-ramah. Ya, saya percaya di sini semua anak Tuhan. Cirinya anak Tuhan itu pasti baik. Bapak Ibu, malam ini kita akan coba membahas tentunya yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Amin. Nah, kita akan membahas tentang mengevaluasi waktu yang Tuhan sudah beri bagi kita. Nah, bicara tentang waktu ya, bicara mengevaluasi. Mazmur pasal 90 ayat 12 Bapak Ibu itu menyatakan begini, ajar kami untuk menghitung hari-hari agar kami memiliki hati yang bijaksana. Ini adalah sesuatu yang penting. Orang kalau punya sikap bijak berarti hidupnya pasti jadi berkat. Hanya orang bijak yang memiliki satu sikap yang bisa dicontoh. Amin. Jadi Bapak Ibu, betapa penting kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau saudara mau menjadi kepercayaannya Tuhan, maka saya dengan Bapak Ibu harus bisa memperhatikan atau mengevaluasi. Ya, karena begini saudara, saya ini kurang lebih 23 tahun mendampingi gembala di kota Sidoarjo. Dari tahun 99 sampai hari ini. Lalu saya coba merenung. Kenapa ya gembala saya memberi saya kepercayaan penuh? Padahal maaf, saya bukan keluarga beliau. Tidak ada hubungan darah. Ya, jemaat di kota Sidoarjo cukup besar Bapak Ibu. Dan waktu saya diberi kepercayaan oleh pemimpin saya, gembala saya untuk mendampingi beliau. Menjadi orang kepercayaan beliau. Saya coba merenung, kenapa ya kok saya dipercaya? Ternyata Bapak Ibu, Ibu gembala saya sempat bilang begini, Ve, hidupmu itu sudah bisa kita pegang. Kamu dari tahun ke tahun, sikap kamu itu berubah ke arah yang lebih baik. Jadi gembala saya melihat kalau saya tidak ada perubahan, kemajuan, maka tidak mungkin saya dipercaya. Amin. Bapak Ibu, mau hidup saudara dipercaya Tuhan? Harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk kita berubah ke arah yang lebih baik Bapak Ibu, itu perlu yang namanya mengevaluasi. Kalau saya tidak pernah merenung, saya tidak pernah coba untuk memikirkan, aduh saya tahun ini melakukan apa ya? Apa yang saya sudah lakukan? Nah, kira-kira yang saya lakukan ini apakah itu berdampak baik? Kalau itu berdampak baik, maka orang bijak itu akan lebih lagi dinaikkan kebaikannya. Amin. Dan saya sangat percaya malam ini. Siapa saudara yang mau disayang Tuhan?
Ya, coba lihat kanan kiri. Panjenengan mau disayang enggak? Cuma dua ya saudara ya. Disayang Tuhan atau dibenci Tuhan. Wis itu toh. Itu posisi kita. Kalau saudara mau disayang Tuhan, maka saya dengan Bapak Ibu harus jadi gereja yang bisa dipercaya. Siapa di sini para istri ya, saya juga banyak lihat nih anak-anak muda ya. Tapi ibu yang sudah berumah tangga boleh angkat tangan Bu. Iya. Siapa ibu yang mau disayang suami katakan amin. Iya. Bukan hanya sekedar cantik Bu. Ya. Saya pernah dengar celoteh dari seorang bapak bilang gini. Cuantik tapi kalau jengkel no. Ya dada hasrat begitu loh. Betul loh. Kan aku cantik. Tapi akhlakmu, waduh. Karaktermu itu loh. Aku yang tadinya kepengen meluk kamu. Loh, karena kamu itu sikapnya ndak bagus. Hilang semua kerinduan itu. Bukannya sayang tapi jadi benci. Ya hari ini kita mau disayang Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu betul-betul merindukan hal ini. Jadi kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah dalam mengevaluasi hari-hari kita. Apa yang perlu diperhatikan adalah sikap hidup kita. Amin. Perbuatan kita. Mari kita simak kebenaran firman Tuhan dalam suratan Roma pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Di Roma pasalnya yang kedua mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya Roma pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya rindu kita baca bergantian. Yang siap diberkati katakan amin. Ya bantu multimedia membantu kita. Nanti saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. Ayat 8 kita baca sama-sama. Puji Tuhan, perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Ia Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, 2, 3. Ayat 8 kita baca sama-sama, ojo terlalu cepat ya Bapak Ibu. Ini warning buat kita. 2, 3. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran. Melainkan taat kepada kelaliman. Kelaliman itu kejahatan. Bapak Ibu sekali lagi siapa yang mau disayang Tuhan katakan amin. Perhatikan ayat ini ya. Kita mau pantau dulu ayat yang ke-6. Ayat 6 ini mengubah kehidupan saya Bapak Ibu. Ayat 6 dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Dulu saya itu waktu mau menikah Bapak Ibu ya. Saya ini ndak ngerti ya opo dunia pernikahan itu. Yang saya tahu saya bahagia akan selalu bersama dengan orang yang saya cintai. Itu saja. Tapi waktu masuk dalam pernikahan, wah, apa yang terjadi? Saya diberkati Tuhan, mujizat terjadi meskipun ahli medis katakan saya ini katanya rahimnya tidak normal. Agak sulit mempunyai anak, 3 tahun setelah menikah mujizat terjadi. Saya positif hamil Bapak Ibu. Waktu saya hamil seneng ya. Wih semua jemaat salamin suami saya. Wah selamat
ya Dan katanya. Pak Daniel selamat katanya. Saya yang hamil yang diselamatin suami saya. Iya. Saudara masih hamil, seneng. Mertua saya sangat bahagia karena bayi yang saya kandung adalah cucu pertama. Jadi anak saya ini anak pertama. Jadi ini cucu yang nanti wis 3 tahun menikah. Vera ini kok ndak hamil-hamil. Ya akhirnya saya positif. Apa yang terjadi? Papa mertua saya itu seminggu minimal itu sekali atau 2 kali ajak saya makan di rumah makan. Oh betapa bahagianya. Dari saya cuman berat saya waktu itu, berat badan saya 48 kilo. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena saya ini hamilnya kata orang itu katanya bilangnya tuh hamil kebo. Apa sih ngebo itu? Jadi saya ini ndak mual ya. Jadi saya tuh makanan apa aja. Jam 2 pagi itu isak lapar loh Bapak Ibu. Wih jam berapa lapar. Dan karena ini kehamilan yang ditunggu-tunggu seisi rumah itu semuanya. Seperti memanjakan saya. Apalagi suami saya. Saya enggak boleh kerja capek-capek. Wah seneng saya saudara. Saya tuh masih ingat waktu di hari-hari pertama menikah. Ya, terus saya tuh bilang gini setelah berapa bulan. Sempat saya bilang gini. Pak, saya panggilnya Koko waktu itu karena belum punya anak ya. Kok kayaknya aku telat. Saudara tahu kalau saya udah bilang telat. Suami saya bilang gini, jangan capek-capek ya, tidur-tidur aja, yang tenang-tenang. Terus saya mikir, kok enak ya? Terus gak taunya bro, loh lah kamu kok datang bulan? Iya datang bulan. Terus saya setiap bulan, Pak kayaknya aku telat. Itu maksudnya supaya saya dimanja, saudara ya. Telat-telat apa? Tunggu dulu katanya, jangan malas-malas kerja. Katanya. Waktu saya hamil, waduh mertua saya, kalau saya baru ngomong gini, itu ya, cerme itu kayaknya enak. 2 jam kemudian sudah ada di meja. Waduh gitu. Saya bilang, aduh saya pengen ini. Pokoknya saya senang. Di masa kehamilan, saya itu merasa gini. Gini caranya ya orang hamil ya. Kalau Isa hamil seumur hidup. Tapi setelah saya melahirkan, apa yang terjadi? Bapak Ibu, anak yang saya lahirkan itu 2 jam sekali. Saya harus bangun. Saya dibangun sampai, kok anakmu, bangun. No. Gitu. Waduh saudara, punya anak itu kalau belum siap. Makanya sekarang ada yang penyakit apa katanya. Ibu-ibu yang baru melahirkan itu ya. Itu bisa jadi stres. Banyak ibu yang membunuh anaknya. Karena belum siap mentalnya. Nah karena saya ini anak udah dinanti-nanti. Saya mental kuat, tenaga yang gak kuat. 2 jam sekali harus bangun. Saking saya itu Bapak Ibu, saya ini capek ya. Saya kan harus memberi ASI. Nah tapi capek nih, gak tidur-tidur. Sepanjang malam gak tidur. Siang dia tidur, saya harus kerja. Semua ya apa diberesin. Nah malam saya saatnya harus tidur. Anak saya 2 jam sekali. Waduh. Dan saya mau bilang sama satu kali saya ketiduran lagi menyusui. Jadi saya itu sambil tidur-tidur. Saya kaget saudara. Lama-kelamaan saya dengar suara anak saya. Waduh. Anak saya kepijet saya. Bapak Ibu. Waduh saya bilang. Itu betul-betul membuat saya jadi agak sedikit sepaneng. Belum bayi. Belum kerjaan, belum ini saya nih orangnya terlatih harus bersih rumah. Jadi saya ndak bisa ninggalin kerjaan numpuk-numpuk itu. Wah jadinya saya itu agak sedikit senewan Bapak Ibu ya. Ngamukan. Sampai saya satu kali sempat bilang gini. Gini ya hidup ini. Kok capek ya. Tapi waktu saya baca ayat ini membuat saya bertobat. Dulu saya berpikir kerjain di dalam rumah itu apa ya? Yang pasti akan membuat saya rohani itu adalah pekerjaan Tuhan
di dalam gereja. Kalau di gereja, saya semangat, disuruh ini suruh itu, mau saya. Karena itu seperti panggilan. Tapi kalau kerja di rumah, waduh, ngepel, nyuci, bersih-bersih, ngurus anak. Saya yang mikir, kok capek ya? Terus saya mulai jealous sama suami saya. Kok enak ya dia keluar kerja, enak di luar. Saya di rumah, waduh ini terus. Tapi sejak saya mengerti ayat ini, sekarang saya tahu apapun yang saya kerjakan, semua itu akan dinilai oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu dengar apa yang Tuhan percaya sama saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Siapa di sini yang bekerja? Ya, buka toko, usaha, karyawan apapun. Saya mau tanya, pekerjaan saudara itu dari Tuhan apa bukan? Ya. Ada di sini yang mau kerja datang ke pohon beringin? Ayo ke depan. Nanti saya doakan. Bertobat saudara ya. Saudara, waktu saudara bekerja, dengar. Saudara kerja, saudara dikasih kesehatan. Lalu dikasih hikmat. Sehingga dari kesehatan dan hikmat saudara, saudara dapat rejeki. Dengar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Itu rejeki dari Tuhan atau dari setan? Dari mana? Dari Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya ingin saudara paham. Makanya kenapa Tuhan berkata, semua perbuatan kita itu akan ada dampaknya. Jangan berpikir bahwa hanya di dalam pelayanan yang tanda kutip kelihatan rohani di dalam gereja saja saudara akan dinilai oleh Tuhan. Tidak. Tapi di dalam rumah itu diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu paham ayat ini apa yang terjadi, maka saudara akan menjadi suami-suami yang bertanggung jawab. Karena apapun yang saudara kerjakan, saudara memberi kepada istri, saudara menafkahi anak-anak saudara supaya mereka kuliah, mereka bisa jadi orang-orang yang beradab, punya pendidikan. Saudara kerja keras, dengar baik-baik. Apapun yang saudara perbuat dalam hidup saudara, itu dinilai oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu buka toko, saudara hati-hati. Semua yang kita kerjakan itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan menipu. Amin. Jangan jual barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Mungkin saudara berkata, oh saya kan cari keuntungan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan mau saudara melakukan apa yang di mata Tuhan itu baik dan benar. Nah, masalahnya sekarang begini. Kalau saudara berkata, oke Tuhan, aku mau disayang Tuhan. Tuhan ojo marah ya mbe aku yo. Tuhan sayang aku. Oke. Ada caranya. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Perhatikan di ayat yang ke-7. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang perlu Bapak Ibu pahami dengan baik. Perhatikan. Yaitu, nah kalau saudara mau betul-betul nih ya, disayang sama Tuhan. Saudara mau dipercaya oleh Tuhan. Apa yang saudara harus isi dalam perjalanan hidup saudara? Ini kan kita sedang mengevaluasi nih. Apa yang saudara harus perhatikan? Lihat. Yaitu hidup kekal. Apa maksud dari hidup kekal? Hidup kekal adalah berbicara tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu, semua yang bicara kekekalan, keselamatan itu tetap ada kaitannya dengan perbuatan kita. Jadi jangan pisahkan ayat 6 sama ayat 7. Jangan bilang begini, loh kita ini mengejar kekekalan. Gak usah diperhatikan itu rumah tangga terlalu jasmani. Hubungan suami istri, gak usah lah. Biar no ae.
Yang pasti kita nih kekekalan doa, wis pokoknya baca Alkitab, puasa. Itu salah total. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, pertama Allah memperhatikan semua perbuatan kita. Amin. Yang dikatakan perbuatan dalam bahasa asli itu semua sikap, semua kondisi yang Bapak Ibu kerjakan di dunia ini. Lalu Tuhan katakan, hidup kekekalan. Nah ini, jadi semua yang kita kerjakan itu ternyata semuanya berdampak bagi keselamatan kita. Amin. Nah supaya Bapak Ibu, kalau begitu lalu kita harus bagaimana? Saudara perhatikan, yaitu hidup kekal kepada, nah untuk siapa nih? Saudara perhatikan sikapnya. Kepada mereka yang dengan tekun, apa Bapak Ibu? Sama-sama dengan saya katakan gini, berbuat baik. 2, 3. Bilang kanan kiri, ojo jahat. Loh, Bapak Ibu ini penting. Ya, saya berharap Roh Kudus bekerja di tempat ini dan di hati Bapak Ibu. Miris saya saudara. Ada banyak gereja Tuhan. Di gereja koyok malaikat. Wapi etenan. Ketemu sama orang shalom. Haleluya. Kalau mau puji Tuhan. Tapi di rumah. Wow. Sampai seisi keluarganya takut. Sampai anak-anaknya tidak mau tinggal di rumah. Karena rumah tidak terasa damai. Pak, Bu, tapi kalau di gereja, luar biasa. Saudara, hati-hati. Bapak Ibu, bicara tentang keselamatan, bicara tentang kerohanian, ternyata bukan bicara doa dan puasa. Dengar dulu penjelasan saya. Waktu Tuhan memanggil seseorang untuk masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan kata-kata Tuhan. Sabaslah hai kamu, hambaku yang apa? Baik dan setia. Tidak bilang begini, sabaslah hambaku, kau yang terkenal. Kau seorang pengkhotbah. Kau adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tidak. Tapi yang dikatakan, sabaslah hambaku yang baik. Ibadah itu penting. Amin. Pelayanan itu juga berdampak baik untuk kerohanian kita. Amin. Tapi kalau saudara kerjakan itu semua di atas sikap yang jahat, maka semuanya menjadi sia-sia. Jadi betapa pentingnya saudara, kita harus jadi orang baik. Siapa di sini senang sama orang baik? Iya. Ada yang gak senang? Saudara senang sama orang jahat? Kalau saya, ya suka sama orang baik. Kalau saya ketemu orang jahat, ya mungkin saya cuma bisa mendoakan supaya dia bertobat. Tapi kalau untuk berteman, mikir saya. Karena orang jahat tidak bisa mendampingi kita untuk bisa setia mengiring Tuhan. Kenapa saya pilih Pak Daniel? Salah satunya karena di mata saya, suami saya adalah orang baik. Kalau dari pacaran, saya melihat suami saya jahat, tidak mungkin saya mau menikah. Tidak mungkin. Semua manusia pada dasarnya suka dengan orang baik. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan itu isi hati Tuhan. Itu sikap Tuhan. Tuhan suka dengan perbuatan baik. Gampang ya ngomong. Bapak Ibu bisa jadi orang baik? Gampang gak jadi orang baik? Di tengah kondisi saat ini. Di saat zaman ini bermunculan orang-orang
yang punya karakter manusia akhir zaman. Yang tidak tahu berterima kasih, yang garang, yang cinta akan uang. Kalau saudara punya uang, dia baik. Tapi kalau saudara gak ada duit, tendang saudara. Itu manusia saat ini. Yang dimana kejahatan itu penipuan demi penipuan. Tapi Tuhan bilang, kalau saudara sedang mengejar kekekalan, maka saudara harus jadi orang baik. Bantu saya khotbah dong, bilang kanan kiri, didengerin. Bu, jadi istri yang baik. Amin. Jangan jahat. Nggak boleh jahat. Jangan ibu diem. Tapi di dalam kediaman ibu bikin itu kopi. Yang satu teguk suami ibu langsung innalillahi. Nggak boleh. Nggak boleh jahat. Saya kalau masak ya Bu ya. Ini orang baik nih. Kalau masak saya mikir. Kalau saya sedang mau beli makanan, cari makan, saya pikir. Pikir apa? Ini berdampak sehat gak buat suami saya? Saya kepengen suami saya panjang umur. Ya, saya mendukung ya suami saya ini. Gak tahu Bapak Ibu melihat Pak Daniel sudah mulai kurus apa enggak? Sudah sedikit kurus. Ya tapi kulitnya jadi ireng. Karena olahraga diterik. Sekarang kan panas ya. Jadi pagi-pagi panas tapi suami saya bilang, bagus ini mah, bagus ya wes terserah wes bagus oh. Tapi saya lihat loh suami saya sehat ya puji Tuhan. Bapak Ibu saya tiap pagi ya hampir bertahun-tahun ini udah hampir 2 tahun saya perhatikan. Ya saya kasih makanan bukan ya minuman yang dari dedaunan. Untuk apa? Karena saya kepengen suami saya sehat. Orang baik itu gak akan punya rencana yang jahat. Amin. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Katakan amin. Ojo jahat. Saya itu tinggal, yang saya miliki orang tua karena papa mama saya udah meninggal. Lalu papa mertua juga sudah almarhum. Jadi tinggal mama mertua. Jenenge mertua ambek menantu. Rukun itu adalah keajaiban. Ya, loh ini suami saya yang. Tapi saya ini sadar kalau membaca Alkitab. Seandainya Alkitab saya tidak miliki. Mungkin saya akan selalu bersikap jahat pada orang tua saya. Saya gak mau kasih makan, gak mau mikirin pakaiannya lah, apanya, terserah. Mau sakit ke rumah sakit, terserah. Tapi firman itu mengajar kepada saya. Meskipun yang jenenge hidup itu loh Bapak Ibu. Namanya orang tua ya, anak-anak muda dengerin. Kalau sudah tua ndak bisa ngomong 1 kali. Diulang-ulang. Dan biasanya jenenge orang tua selalu kepengen didengar. Terus udah begitu karena sudah sepuh juga suka lupa. Jadi kadang-kadang loh rasanya mama tuh taruh di situ. Ya aku ndak ngerti mama taruhnya di mana? Di situ gak ada. Loh di situ. Loh ya wis gak ono toh ma. Nah itu saudara. Kadang perkara-perkara kecil. Tapi ingat. Biarpun ada saatnya saya bisa berargumen dengan mama mertua saya. Saya bilang gak bisa ini. Ini mama harus kayak begini-begini. Tapi waktu saya merenungkan firman Tuhan, yuk tetap. Saya harus bersikap baik. Saya perhatikan pagi-pagi saya tahu mama mertua saya itu ndak boleh telat makan. Jadi saya harus bangun pagi dan menyediakan sarapan. Cuciannya, pakaiannya kotor, saya yang cuci meskipun saya kasih laundry. Tapi kan saya yang semuanya perhatikan. Jadi Bapak Ibu mari tetap jadi orang baik.
Pesan firman, kalau saudara mau mengevaluasi hari-hari saudara, gak usah muluk-muluk. Kalau kita jadi orang baik, maka Tuhan pasti akan memberi kepercayaan. Tidak mungkin Allah memberi atau mempercayakan wadah yang kotor. Tidak mungkin. Kalau sampai ada orang, Bu Vera, saya ini sebenarnya orang gak tahu, saya ini sebenarnya jahat Bu. Tapi lihat Bu, saya dipakai Tuhan. Saudara, maaf, di alam roh selain ada Tuhan, ada siapa? Setan. Bilang kanan kiri, no setan loh. No setan loh. Jangan loh, kalau saya berdoa Bu Vera, saya didengar oleh Tuhan doa saya. Siapa yang dengar? Kalau saudara sikapnya cocok dengan firman Tuhan, pasti Tuhan yang dengar. Amin. Tapi kalau hidup kita nggak cocok dengan firman Tuhan, lalu saudara merasa diri dipakai Tuhan, saudara merasa Tuhan berbicara kepada saudara, padahal saudara tahu bahwa perbuatan kita jahat, maka maaf, jangan sampai yang sedang berbicara kepada saudara, yang sedang menuntun saudara, yang sedang kasih duit sama saudara, rejeki katanya nomplok, ojo sampai itu adalah tipuan dari iblis. Kalau saudara mau tahu apakah saya disertai Tuhan, maka cek kebenaran firman Tuhan. Cukup di situ. Cocok nggak saya dengan firman Tuhan? Saya percaya malam hari ini kalau saudara jadi orang baik, selain Tuhan senang, saudara akan jadi berkat di lingkungan saudara. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang kedua, dua sikap mewarnai kita kalau kita mau evaluasi. Kita udah jadi orang baik gak? Kalau tahun ini kita sudah jadi orang baik, tahun depan harus lebih baik. Amin. Harus lebih sabar. Ayo tangan kanannya diangkat. Ya, semua Bapak Ibu tangan kanannya diangkat ya. Lalu bilang begini, sabar. Ya. Harus lebih sabar. Saya tuh senang kalau khotbah didengar suami. Karena nanti pulang khotbah saya tuh mental ke saya, saudara. Suami saya bilang, sabar. Gitu. Ya. Nah, suami saya ini warning. Jadi suami saya ini sebagai pengingat alarm dalam hidup saya. Ayo kamu khotbah apa? Iya. Dan firman itu memang pedang bermata dua. Saudara, kita harus sadar hidup kita ini dilihat oleh Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan tidak melihat. Ada satu anak muda sempat bilang sama saya, Bu, Kak Vera, boleh nggak kita hidup dalam dosa? Saya ini bukan Tuhan. Saya ini hambanya Tuhan. Saya cuma bilang gini, kenapa kamu tanya begini? Kalau saya jawab boleh gimana? Boleh berbuat dosa, boleh. Dengan satu catatan. Apakah syaratnya apakah? Syaratnya ojo sampai Tuhan tahu. Kon laku nondo dosa. Tapi jangan sampai Tuhan tahu. Cari tempat di dunia ini yang kira-kira Tuhan tidak bisa melihat. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Di toilet ada Tuhan nggak? Ada loh. Kalau saudara macam-macam di toilet, itu mata Tuhan melihat. Amin. Di kamar saudara ada Tuhan? Di dapur? Semua ada. Saya mau tanya, di kuburan ada Tuhan nggak? Ayo saudara mau bilang nggak ada? Ada Tuhan. Makanya orang-orang kalau pergi ke kuburan, jangan nyakitin hati Tuhan. Amin. Jangan ngobrol sama setan. Amin. Orang sudah meninggal. Mak tahu nggak mak? Siapa yang dengar? Saudara, perhatikan firman Tuhan dan saya percaya ajaran firman itu akan mendidik kita menjadi orang bijaksana. Ya, ke kuburan boleh nggak Bu Vera? Boleh. Siapa bilang nggak boleh lah? Kalau keluarga saudara meninggal, masa saudara nggak ke kuburan? Enggak Bu Vera, saya mau ke kuburan bersih-bersih. Boleh, bagus. Kalau saudara ke kuburan, lihat kuburan orang tua saudara dibersihkan. Itu saudara bisa jadi contoh buat masyarakat. Amin. Jadi boleh, tapi jangan lakukan dosa. Jangan lagi di kuburan, mak doakan aku. Boleh? Saudara, kalau sudah mau didoakan, jangan sama orang yang sudah meninggal. Yang dengar katakan amin.
Terus kalau saudara ngobrol, jangan ngobrol sama orang yang udah meninggal. Yang setuju katakan amin. Ini saya enggak tahu kenapa ya kok banyak sekali fenomena-fenomena hari-hari. Apa enggak diajarin di dalam firman Tuhan? Apa pengkhotbahnya enggak mengajarkan sikap-sikap hidup sehari-hari? Karena saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita perbuat itu dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau karena ada Tuhan di kuburan, boleh takut enggak? Bilang kanan kiri, ojo. Gak usah takut, kenapa takut? Tapi ya kalau ndak ada acaranya, saudara kalau ndak ada keperluannya, ya ojo malam-malam jam 12 malam ke kuburan, ngapain gitu loh. Kecuali saudara memang ada keperluan, mungkin ada sesuatu yang harus saudara kerjakan di kuburan jam 12 malam, mungkin ada keluarga yang meninggal dan harus dikuburkan saat itu juga, ya itu terserah. Kalau ada keperluan yang baik. Nah saya percaya malam hari ini, mari Bapak Ibu, selain kita jadi orang baik, perhatikan ayatnya jelas sekali. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, lalu bilang apa? Mencari. Sama-sama dengan saya katakan mencari. Bapak Ibu, apa yang saudara cari di dunia ini? Nah ini hati-hati. Waktu saudara kerja, saya tanya dulu. Saudara kerja, saudara cari apa kalau kerja? Cari uang. Iya. Betul. Tapi saudara harus tahu. Dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Siapakah orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya oleh Tuhan? Adalah yang mereka cari. Perhatikan. Harus ada ini nih, unsur ini. Kemuliaan. Kehormatan. Dan ketidakbinasaan. Saya membaca dalam bahasa asli. Kata kemuliaan dan kehormatan itu bicara tentang sikap bijaksana. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, saya bersyukur sekali karena firman itu sangat-sangat jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan begitu jelas katakan begini, carilah. Mencari apa kita di dunia ini? Kemuliaan dan kehormatan itu akan membuat saudara disayang Tuhan. Sekali lagi, siapa yang mau disayang Tuhan katakan amin. Perhatikan kemuliaan dan kehormatan dalam bahasa asli dikatakan begini. Dokan kaitimen. Dokan kaitimen. Itu artinya martabat. Atau bicara tentang sikap bijaksana. Kalau Bapak Ibu mau ada martabat atau orang mau menghormati saudara, saudara harus punya kebijaksanaan. Tuhan Yesus pernah mengajar bagaimana caranya supaya kita bijaksana. Maka Tuhan itu memberikan gambaran gini. Orang yang bijak itu seperti orang yang membangun rumah ya di atas pondasi yang kuat. Itu orang bijaksana. Sehingga ketika badai menerpa rumah itu, dia tidak akan roboh. Artinya begini, hidup orang bijaksana itu harus kokoh, harus kuat. Menghadapi badai hidup dunia ini, dia tidak akan sampai jatuh tergeletak. Lalu murid-murid tanya tuh, Rabi, guru, maksudnya membangun rumah di atas pondasi yang kuat itu seperti apa? Mereka bingung. Sama Tuhan Yesus dijelaskan. Orang yang membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi kalau saudara bicara tentang mencari kemuliaan dan kehormatan, itu bicara di mana hidup kita harus cocok dengan firman Tuhan. Ayo saya tanya, siapa yang mau disayang Tuhan? Sekarang saya tanya lagi, siapa yang baca Alkitab tiap hari? Siapa disayang Tuhan, mau disayang Tuhan, amin. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Ini pertanyaan ini sama, kalau sepertinya ada orang bilang gini, kamu mau sehat? Amin, mau. Kamu hidup sehat? Enggak. Coba saudara, pengen sehat? Mau. Hidupmu sehat? Enggak. Tidurmu sehari berapa? Cuman 1 jam.
Makanmu gimana? Yo amburadul. Pokoknya gaji tak makan yang enak-enak tok yang tak makan. Gula itu saya seneng manis-manis. Terus saya tanya, kamu mau sehat? Mau. Coba menurut Bapak Ibu, itu masuk logika gak saudara? Jangankan Tuhan ngerti, logika manusia aja bingung. Lu jarene katanya mau disayang Tuhan. Saudara kalau mau disayang Tuhan kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi kalau hidup kita mau cocok dengan firman Tuhan minimal Alkitab harus kita baca. Direnungkan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Itu perkataan Tuhan, itu kekuatan dalam hidup kita, amin. Saya dulu termasuk bodoh. IQ saya ini jongkok meper saudara. Saya lahir itu kan agak sedikit trouble, error. Lalu saya mengalami mujizat. Tapi meskipun saya mengalami mujizat, karena saya belum jadi pelaku firman, saya masih bingung, gak pernah baca Alkitab. Kalang kabut saudara, sikap saya gak karu-karuan, masa remaja saya gak bagus. Terus waktu saya mulai usia 19 tahun, saya mulai belajar untuk melayani. Membaca Alkitab, gembala saya bilang begini, kalau kamu jadi pelayan, 3 hal yang harus kamu lakukan. Baca firman, berdoa, dan berpuasa. 3 itu saya dididik oleh gembala saya. Ayo kamu lakukan kalau kamu jadi pelayan Tuhan. Saudara, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya itu jadi karakter dalam hidup saya. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, ketika saya selalu mendisiplinkan diri membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Lalu mulai, saudara saya suka kasih renungan, Bapak Ibu yang punya koneksi WhatsApp dengan saya, itu biasanya di status atau di Instagram atau di TikTok. Saya tiap hari itu saya men-sharekan renungan firman. Kalau Bapak Ibu perhatikan renungan firman yang saya share di media sosial, itu biasanya 1 ayat. Lalu di bawahnya itu adalah pengertian yang Tuhan taruh di hati saya. Dari ayat itu rema apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan itu setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya men-share semuanya. Minggu saja saya off. Karena saya minta sama jemaat Minggu baca dan dengarkan khotbah di gereja masing-masing. Tapi Senin sampai Sabtu ribuan umat itu mengikuti. Ya saya lihat pengikut cukup banyak di media sosial. Saya bilang oke, saya kasih share renungan firman. Bapak Ibu kalau kita suka merenungkan firman Tuhan minimal kita paham ayat itu. Maka saya percaya saudara baru bisa melakukan firman Tuhan. Baru saudara bisa dikategorikan mencari kemuliaan dan kehormatan. Jadi siapa orang yang mencari kemuliaan dan kehormatan dalam mereka yang suka merenungkan firman siang dan malam. Dan yang terakhir dibilang apa? Ketidakbinasaan. Dalam bahasa asli ini artinya kerohanian. Hal yang rohani itu tidak akan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini coba kita cek ya. Apa yang saudara cari dalam dunia ini? Ketika saudara bekerja, kalau fokus saudara hanya kepada uang, maaf, saudara bisa jadi penipu. Saudara bisa jahat sama orang. Saudara bisa jadi orang yang bekerja dengan kesombongan. Karena saudara patoknya hanya uang. Ya apa caranya dapat keuntungan. Tapi malam ini Tuhan mau saudara hidup dengan benar. Amin. Dengan cara apa? Fokuskan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara menjadi pelaku firman dan saya dengan saudara sungguh-sungguh menjaga kerohanian kita, maka saya percaya apapun yang kita perbuat semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya yakin malam ini Tuhan mau saudara tenang. Amin. Ada banyak orang lagi tanya-tanya, gimana ya tahun depan? Waduh, apa yang akan terjadi? Nggak usah bingung. Kalau saudara disayang Tuhan, hari apapun, kapanpun, kepada siapapun, kemanapun saudara pergi,
kebaikan akan menyertai hidup kita. Saudara, saya sangat percaya tahun depan adalah tahun yang lebih baik dari tahun ini. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Alkitab mencatat masa kesukaran, masa kesulitan itu akan terjadi di dalam dunia. Perhatikan, dunia akan mengalami masa yang sukar. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, yang mereka mencari kekekalan, mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya melalui pesan firman Tuhan, waktu saudara mengevaluasi hari-hari saudara, coba cek apakah saudara sudah bisa dikategorikan menjadi orang yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, jemaat yang baik, hamba Tuhan yang baik. Amin. Cek lagi, apakah yang saudara cari di dunia ini adalah Tuhan atau hanya kepentingan diri kita? Hati-hati. Kalau saudara dalam dunia ini yang saudara cari semuanya sentral pada diri saudara. Aku tak kerja keras supaya aku nyaman. Hati-hati, sentralnya kepada diri kita. Saya percaya malam ini Roh Kudus ada di tempat ini. Saya mengundang hamba-hambanya tim Praise and Worship, mari maju ke depan. Sebelum saya serahkan kepada hamba Tuhan setempat. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri semuanya, saya rindu malam hari ini, mari saudara buka hati saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dunia ini. Amin. Kebaikan Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan itu selalu baik setiap pagi. Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang baik kepada saya dengan saudara. Ada satu pujian tentang kebaikan Tuhan. Ya, kita naikkan pakai bahasa Indonesia. Yang terkenalnya pakai bahasa Inggris. Tapi saya percaya Bapak Ibu malam ini Tuhan pasti tolong kita. Kalau saudara nurut sama Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan kita alami. Ku cinta kau. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu baik buat kita. Katakan dengan iman. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sejak pagi ku terbang, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, mari kita bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu
Tuhan. Dari tahun ke tahun Bapak Ibu, saya menjalani hari-hari saya bersama dengan Tuhan. Yang saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau saya harus bersaksi, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Waktu saya setia, waktu saya coba untuk berbuat baik, saya mengisi hari-hari saya dengan hal-hal yang baik, maka pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Setiap hari saya selalu lihat pembelaan Tuhan. Apalagi waktu masa pandemi, kadang-kadang air mata saya tidak pernah berhenti menetes karena ucapan syukur. Tuhan itu sangat baik. Bayangin Bapak Ibu, dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Bisakah Bapak Ibu hari ini sadar kalau kita sehat itu karena Tuhan? Saudara, kalau kita hari ini masih bisa percaya kepada Tuhan, karena ada banyak orang sudah murtad dan meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang sudah tidak setia lagi di ladang Tuhan. Tapi kalau hari ini kita masih setia, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi hari ini katakan, sepanjang hidupku Tuhan, Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Jangan lukai hati Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Dia juga adalah Allah yang setia. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini Kau hadir, Kau ada. Berkatilah setiap umat-Mu.